Ouch, oh, it hurts ya, menyakitkan. Dan kadang-kadang kita mengalami bahwa kita dikritik walaupun kita melakukan sesuatu yang baik dan benar. Kita merasa kita menolong orang lain, kita merasa bahwa everything is okay actually. What's wrong with me? Dan apa yang terjadi kalau kita dikritik seperti itu? Apakah kita terus melangkah maju melakukan yang baik atau kemudian kita menyerah, kita berhenti? Kalau kita menghadapi kritik, kita harus pertama-tama berani untuk menganalisa, berani untuk discernment, pembedaan dalam roh, dalam kebijaksanaan. Apakah memang yang saya lakukan ini salah atau tidak? Kalau memang ternyata yang kita lakukan itu keliru, kita harus dengan rendah hati juga tentu kalau perlu meminta maaf, kita harus minta maaf. Dan kalau memang kita tahu apa yang kita lakukan keliru, ya kita berhenti melakukan itu dan kemudian memperbaikinya. Tetapi kadang-kadang yang terjadi adalah bahwa kita tahu persis ini benar adanya. Tapi bagaimana kita membuat discernment ini sebenarnya? Bagaimana kita dapat membuat pembedaan ini agar kita dengan keputusan yang benar terus melakukannya dan tidak berhenti berbuat kebaikan. Saya kasih contoh kecil. Waktu misa live stream lagi kita lakukan dari Kapel Keuskupan, seringkali terjadi ketika misa baru akan dimulai, sudah ada jempol ke atas tetapi juga ada jempol ke bawah. Dan menarik bahwa jempol ke bawah ini jumlahnya itu setiap kali misa kurang lebih hanya segitu. Dan that is a big question. What is it about? Ada apa sebenarnya? Mengapa ini siaran rohani? Misa bahkan belum dimulai sudah jempol turun. What's wrong? Ada kadang-kadang orang yang iseng saja, ingin menjatuhkan, ingin mencela, ingin hanya menyoroti sisi negatif. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita, dan ini kadang-kadang hanya ingin menghambat kemajuan kita. Apakah kita harus peduli dengan jempol ke bawah ini? Tunggu dulu. Contoh kedua. Waktu saya di Jerman, saya belajar bahasa Yunani. Saya diwajibkan untuk mengikuti 3 bahasa kuno. Bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani. Ketika mengikuti kursus bahasa Yunani, saya mengambilnya paket kilat. Jadi paket kilat itu paket padat 3 bulan untuk menggantikan paket 2 semester. Jadi Anda bisa bayangkan. Dan saya adalah orang asing, bukan satu-satunya, saya 2 orang asing, satu dari Korea, satu dari, saya Indonesia, yang lainnya orang Jerman semua. Dan apa yang saya lakukan setiap hari adalah memang belajar keras. Bahasa Yunani itu bahasa yang sulit. Anda lihat saja alfabetnya itu beda sekali. Belum lagi gramatiknya jauh lebih sulit dibandingkan bahasa Jerman yang sudah saya pelajari. Dan kemudian ketika saya belajar itu, saya harus bekerja keras. Jam 6 pagi saya sudah bangun, sambil sarapan saya sudah membuka buku pelajaran saya. Dan baru tidur juga baru sekitar jam setengah 12 paling cepat, dan atau jam 12 malam. Dan pagi hari begitu terus-menerus selama 3 bulan lamanya. Dan setiap hari sebelum pelajaran kursus mulai, itu saya sudah akan mempersiapkan semua latihan yang ada dalam buku. Jadi saya sudah tulis semuanya. Dan ketika dosen bertanya pada saya langsung menjawab karena saya bukan orang Jerman, sehingga saya harus menafsirkan dulu dari bahasa Yunani ke bahasa Jerman dengan gramatik yang benar tentunya. Dan kemudian pada suatu ketika saya mendapatkan kritik dari seorang Jerman yang juga peserta kursus. Dan dia mengatakan, kamu tidak boleh seperti itu, nanti dosen berpikir kami semua bisa seperti kamu. I'm shocked, yes. Mengapa? Saya merasa tidak melakukan kesalahan apa-apa. Saya merasa saya melakukan yang terbaik untuk diri saya. Tapi ternyata itu mengganggu dia. Tetapi mengapa dia merasa feel so annoyed? Saya kemudian tahu di belakangan hari dia sebenarnya tidak ingin disayangi oleh orang berwajah seperti saya ini, dalam arti demikian kadang-kadang ada sentimen tertentu. Nah, yang terjadi dia kemudian sebenarnya lulus dengan nilai yang terbaik. Dia lulus dengan nilai 1, sementara saya 1,3. Kalau kita melihat skala nilai di Jerman itu 1 sampai 5, 1 terbaik, 5 yang paling jelek. Nah, itu kritik, tapi saya tidak berhenti untuk melakukan itu. Saya terus belajar seperti itu, dan saya katakan pada dia, saya sudah menyampaikan kepada dosen kita bahwa saya mempersiapkan semuanya dengan cara seperti itu, dan dosen mengatakan it's good, lakukan terus. Nah, jadi kalau kita melakukan discernment, kita harus melihat, pertama, bertanya pada diri sendiri,
Apa nilai yang saya perjuangkan? Dasarnya apa sebenarnya? Apakah yang saya lakukan itu tidak berlawanan dengan standar moral, dengan kebaikan? Apakah nilai yang saya perjuangkan itu sungguh baik adanya? Kalau baik, keep doing. Just do it. Misalnya begini, contoh. Di masa pandemi ini banyak orang sekarang sudah mulai kumpul-kumpul. Terus mungkin kamu di-invite, diajak, yuk datang kumpul, atau ada pesta, yuk kamu datang. Anda mungkin merasa tidak enak, kenapa? Karena kita orang Timur, orang Indonesia itu sangat menghargai namanya kebersamaan, rasa persaudaraan. Tetapi kalau kamu punya nilai yang harus diperjuangkan misalnya, saya menjaga diri saya tetap sehat. Saya tahu nilai itu. Supaya apa? Supaya orang sekitar saya, orang tua saya, pasangan saya, anak-anak saya juga tetap sehat. Dan Anda tidak hadir di situ, it's okay. Anda punya nilai yang Anda perjuangkan dan Anda tahu itu baik. Dan boleh kita katakan di masa pandemi ini, itu bisa dibenarkan, objektif benar, Anda harus menjaga kesehatan Anda. Yang kedua misalnya, apakah tujuan kita baik? Iya, kalau itu mengembangkan diri kita, mengembangkan orang lain, membantu orang lain, mengapa kita tidak melakukannya? Dan kemudian setelah bertanya pada diri sendiri, minta pertimbangan orang lain, tanya pada orang lain. Tentu orang lain ini adalah orang yang kita percaya bisa memberikan pada kita nasihat, memberikan pada kita masukan. Dan dengarkan apa yang mereka katakan, bandingkan satu sama lain. Dan kemudian cobalah mempertimbangkan bagaimana yang sebaiknya Anda putuskan. Contoh kecil misalnya, contoh ya, ini perbandingan saja. Kalau Anda bikin roti, kemudian Anda ingin tahu apakah roti Anda ini sudah layak untuk dijual atau enggak, Anda akan memberikan tester kepada orang-orang tertentu misalnya. Nah, Anda tentu akan minta pendapat orang yang betul-betul bersifat objektif, tidak hanya lip service. Karena dapat gratisan mengatakan, enaknya rotimu, kirimkan lagi. It's okay, tapi kalau Anda ingin meningkatkan kualitas roti Anda akan minta nasihat pada orang yang objektif mengatakan, memang kelembutannya oke, tapi isinya masih kurang, contoh seperti itu. Nah, dan apakah yang kita lakukan ini tujuannya baik dan bisa mengembangkan diri kita? Juga kita dengarkan pendapat orang lain. Yang ketiga adalah dengarkan suara Tuhan dalam doamu, dalam keheningan. Ini penting kita bawa dalam doa, kita meditasi, kita mencoba mendengarkan bagaimana Tuhan bicara dalam hati kita. Tuhan maunya apa sebenarnya? Apa yang harus kita lakukan? Dan seringkali ketika kita menemukan kedamaian di situ, kita dapat menyimpulkan itu mungkin kehendak Tuhan dalam hidup saya. Ignatius Loyola mengatakan, kita jangan mengambil keputusan dalam situasi batin penuh dengan pergulatan, kesedihan, kemarahan. Tapi ketika kita tenang, kita dapat mengambil keputusan dengan benar. Kenapa? Karena waktu itu kita dapat mendengarkan suara hati kita di mana Allah juga berbicara kepada kita. Dan yang keempat adalah evaluasi. Kalau ternyata keputusan kita itu, ternyata efek negatifnya lebih banyak, mungkin itu keputusan yang salah dan kita bisa mengoreksi diri. Yesus hari ini juga dikritik oleh orang-orang sekitarnya. Kenapa? Karena dia menyembuhkan pada hari Sabat. Dan yang terjadi adalah orang-orang Farisi mengamat-amati dia dan hanya mencari kesalahannya. Apakah dia menyembuhkan orang pada hari Sabat? Dan orang Yahudi sangat yakin bahwa pada hari Sabat menyembuhkan pun tidak boleh. Padahal dalam aturan-aturan yang mereka buat, sebenarnya dalam Sabat itu orang boleh melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan sukacita, kebahagiaan, termasuk mengunjungi teman, menerima tamu, kemudian merayakan Sabat bersama teman-teman, membaca Torah dan merenungkannya. Itu kan juga sebenarnya boleh dikatakan sebuah aktivitas, tapi yang sifatnya membangun kehidupan rohani. Dan Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi ini, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Yesus katakan, menyelamatkan orang atau membinasakannya. Dan sesungguhnya kalau orang menghayati Sabat, menyelamatkan dan menyembuhkan, itu tentu merupakan bagian dari kehendak Allah yang menghidupkan. Dan Yesus punya satu prinsip, dia tetap melakukan kebaikan. Walaupun menghadapi begitu banyak kritik, Yesus tidak berhenti karena dia tahu dia melakukan kehendak Bapa dan melakukan apa yang baik dan benar. Dan karena itu Yesus kemudian mengatakan kepada orang yang sakit itu, ulurkanlah tanganmu, dan orang itu pun sembuh. Maka jangan berhenti untuk berbuat baik. Just do it. Kalaupun kamu menerima kritik, tapi Anda tahu bahwa Anda lakukan hal yang benar, tetaplah lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang indah ini, dan bantu kami untuk memiliki suara hati yang jernih.
Berikan kepada kami kebijaksanaan-Mu agar kami dapat melakukan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Buka hati kami, buka telinga kami, buka mata kami juga untuk mendengarkan orang lain, mendengarkan pertimbangan dan masukan orang lain, dan terlebih untuk mendengarkan sendiri suara-Mu dalam hati kami. Dan berkatilah suster kepala sekolah, Bapak Ibu guru, para staf pegawai, anak-anak didik yang terkasih, dan orang tua mereka semua di rumah, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar online semuanya. Jangan khawatir, tetap bersukacita, tetap berdoa, dan stay healthy. Tuhan memberkati.